asik lengkap. Salam dari Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Santrekona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, tergantung kapan Anda menonton channel Santrekona ini. Channel YouTube yang memang diciptakan untuk bersenang-senang, Untuk bahagia, untuk gurau, dan untuk jalan-jalan. Dilarang galau di channel Santrekona. Dilarang galau di Santrekona. Iya. Saat ini tema Santrekona adalah membahas tentang pariwisata di Situbondo. Kenapa membahas pariwisata Situbondo dulu? Kenapa membahas kenapa membahas pariwisata di Situbondo? Karena baru saja Situbondo meraih penghargaan Desa Wisata Rintisan. Juara satu. Hadiahnya lumayan besar, 40 juta. Siap. Dan biasanya Pak Mumun yang menjadi host dari channel Santrekona. Saat ini Pak Mumun yang akan kita wawancarai karena Pak Mumun pernah mengikuti pelatihan pramuwisata Iya. selama 1 bulan yang diadakan sama Dinas Tenaga Kerja. Oh iya. Bekerja sama dengan BLK. BLK. Benar Pak Mumun? Benar. Nah, saya mau tahu kisah awalnya Pak Mumun kok bisa ikut pelatihan ini, gimana ceritanya? Awal mula kenapa saya ikut pelatihan pramuwisata di Malang, tepatnya di BLK Singosari. Awalnya saya diajak teman. Ya. Diajak teman karena memang saya sama teman sering berwisata, sering jalan-jalan kan. Ya. Jadinya saya diajak untuk ikut pelatihan itu. Awalnya saya menolak karena saya tidak buang-buang waktu saja bagi saya gitu kan. Ngapain ikut pelatihan pramuwisata kok enggak jalan-jalan ke wisata saja gitu. Nah, karena saya menolak lalu dibujuk sama teman gitu. Ayolah ikut. Kemungkinan besar dapat uang gitu, uang dan juga dapat ilmu. Oh, kalau seperti itu ya mari, tapi asal kamu juga ikut menurut saya. Oh iya gitu. Nah, kalau nggak salah itu bulan Oktober kalau nggak salah. Bulan Oktober 2020. Oh iya. Oktober 2020. Nah, saya daftar ke Dinas Ketenagakerjaan, daftar juga ikut apa itu kalau wawancara apa itu? Interview juga cerita pengalaman terkait wisata di Situbondo, juga praktek menjadi tour guide. Oh, khususnya tour di Bondo. Jadi ya, target utamanya selesai pelatihan ini jadi tour guide. jadi gitu ya? tour guide. Oke, terus kemana aja selama sebulan ini? Selama ikut pelatihan itu kemana saja? Selama di Malang. Sebelum di Malang di sini nggak dilatih dulu ya? Sesudah di Malang kita dilatih. Oh, berarti ke Malang dulu? Ke Malang dulu. Iya. Ke Malang dulu, baru kita belajar ya materi, juga pelatihan jadi tour guide di dalam bis. Ya. Jadi tour guide gimana? Kita dilatih juga belajar di wisata-wisata di Malang sama pelatihnya saya lupa gurunya. Saya lupa. Namanya dia Pak Sapa gitu. Musibah terbesar itu ketika kamu melupakan gurunya itu, Iya, musibah tapi saya ingat wajahnya, Ingat saya wajahnya. Al-Fatihah setiap saya setelah sholat Al-Fatihah untuk guru saya gitu. untuk semua guru ya. Semua guru saya. Itu 1 bulan di Malang? 1 bulan, kurang lebih 1 bulan sih. 1 bulan full materi saja? Materi dan juga praktek. Prakteknya kemana saja coba? Praktek untuk tour guide di bandara. Di bandara kita pernah. Di bandara di Malang kalau nggak salah daerah apa saya lupa. Terus di wisata stasiun apa itu? Di Malang, di Nggak Batu, tahu. di Batu, di Oh Batu. iya, di Batu. Di Batu
Museum Angkut, Museum Angkut. Itu masuk wisata juga di Malang. Masuk wisata juga di desa wisata Pujon Kidul, juga di Kampung Warna-Warni di Malang itu juga kita dilatih bagaimana jadi tour guide yang baik seperti itu. Oh, di Malang sendiri ada Kampung Warna-Warni ya? Ada. Coba ceritakan Kampung Warna-Warni. Ya di Kampung Warna-Warni itu kalau menurut saya ya semacam perumahan, Iya. perkampungan itu dicat warna-warni, ada warna pink, ada warna biru, ada juga kampung 3D di sana. Dan sempat dijadikan tempat syuting Kampung Warna-Warni. Bayu Skak itu. Oh, iya, Tahu iya. kan Bayu Skak di sana. Saya juga foto sama gambarnya Bayu Skak di sana. Ada. Itu kalau Kampung Warna-Warni. Di Kampung Kalau Warna-Warni. Desa Pujon Kidul apa di sana? Di Desa Pujon Kidul itu persawahan yang kita kan di bukit itu mas, di bukit di sana. Oh, Pujon Kidul itu bukit. Iya, maksudnya Perjalanannya. perjalanannya di bukit itu, daerah selatan lah Malang itu. Kalau Museum Angkut di mana? Di museum kan itu di sana ada ya seperti kalau museum angkut itu menggambarkan sebuah negara-negara, ada Hollywood, ada juga pokoknya seluruh negara itu kayaknya gambarannya ada di museum angkut. Oh, Di sana. iya. Selain dari 3 tempat itu kemana lagi? Ada kemana juga ya, ke Jatim Park kalau nggak salah. Ke Jatim Park. Jatim Park 2 kalau nggak. Tapi kalau di Situbondo bukan Jatim Park, Pak. Barokah Park. Oh iya, nggak ada Jatim Parknya di Tidak sini. ada Jatim Park ya. Tapi masuk Jawa Timur kan. Jawa Timur. Iya. Di Situbondo Barokah Park itu. Iya, ya kemungkinan besar nanti adalah Jatim Park berapa di sini nanti. Oh ya, semoga saja ya, Semoga semoga saja. saja ada. Berarti 1 bulan 4 lokasi itu. Ya kurang lebih 4 lokasi sih juga. Banyak jalan-jalannya di sana, praktek gitu. Di 4 tempat itu sampean di gini ya, diajarkan bagaimana memperkenalkan. Iya, di briefing jadi tour guide itu bagaimana, harus begini, ketat sekali mas, sumpah. Kirain enak jadi tour guide, pikir saya kan sebelum, wah enak nih jadi tour guide jalan-jalan, wah ternyata harus seperti ini, harus disiplin ya jadi tour guide mas. Tapi begini ya, Pak Mumun punya ini ya, punya apa namanya, skill kemampuan bahasa Inggris ya. Untuk skill bahasa Inggris ya nggak ada, 0. Di sana diajarkan mas, diajarkan di BLK Singosari Malang kita diajarkan bahasa Inggris. Dari saya sempat nanya ke gurunya itu, loh kok pelajaran bahasa Inggris di sini kok sangat mudah gitu kan, maksudnya Iya, bahasa pasaran gitu ya. bahasa pasaran lah. Lo gini kan, di sana saya bilang Mak Mun kan, gini Mun, kamu kan nggak tahu bahasa Inggris sama sekali. Iya bu, kamu harus belajar dari 0. Ini tour guide itu harus fasih betul bahasa Inggris, karena bagaimana nanti tamu kamu itu bisa biar paham gini. Oh siap gitu. Siap. Nah, setelah keluar dari pelatihan ini, kira-kira apa kelanjutan dari Pak Mumun? Apa tetap mau menjadi tour guide atau menjadi host channel Santrikona gitu, gimana? Untuk itu kan gini mas, ya untuk tour guide itu tergantung dari kitanya gitu kan. Iya. Kita mau fokus di menjadi tour guide atau gimana itu kan tergantung kita. Kita harus membangun jaringan kemana kan. Untuk saat ini kan saya masih belum paham dunia seperti itu gitu kan. Dunia tour guide itu saya belum paham, jadi saya tidak bangun relasi. Ya bodohnya saya di situ sih mas. Berapa orang keseluruhan yang Situbondo ikut Untuk pelatihan? di tour guide itu kan ada 2, ada tour guide juga pelatihan chef. 20 Pelatihan di chef, tour guide, 20 di chef. Jadi 40 orang lah dari Situbondo gitu. Seperti itu. Kalau yang chef kemana itu ya? Pelatihannya ke Malang juga dah? Ya di Malang juga sama, tempatnya di BLK Singosari Malang sama. Kita satu BLK, satu tempat. Oh, Satu iya, tempat iya. di sana mas.
Nah sekarang kita yang ke Situbondo dulu ya, ke Situbondo dulu ya. Menurut Pak Mumun Nggak mau wisata cerita di Malang dulu, soalnya banyak ini cerita di Malang. enggak lah, Oh ya, enggak perlu. Saya rasa itulah udah cukup lah. Oke. Jadi karena Pak Mumun sudah sempat 1 bulan ikut pelatihan ini, saya rasa sudah minimal tahu banyak lah tentang kehidupan bagaimana menjadi tour guide yang baik gitu kan. Oh iya. Bagaimana memperkenalkan wisata di lokasi kita ya. Yes. Menurut Pak Mumun nih, wisata Situbondo bagaimana? Menurut saya wisata Situbondo. Ya. Menurut saya pribadi, Ya, menurut saya ya wisata Situbondo ya bagus, baik. Cuma kita itu lemahnya di sini, Mas. Kan kebanyakan ini saya bicara nasional ya. Ya, Situbondo ini kan kalau kita bicara Situbondo kalau sampainya saya ke Jogja, saya ke Malang, orang mana mau ngaku orang Situbondo kita malu. Soalnya kan tidak cukup terkenal lah Situbondo. Oke. Terkenalnya di Banyuwangi, di mana gitu kan. Oh ya. Untuk wisata Situbondo sendiri ya bagus, cuma lemahnya itu kita kurang melestarikan lah, kurang rasa memiliki terhadap Situbondo itu sendiri. Karena gini Mas, daerah itu akan maju bukan karena orang lain. Ya, setuju Bukan saya. karena orang lain, karena orangnya itu sendiri, rasa kepemilikannya itu sendiri Mas. Dari warga Situbondo dulu merasa Bangga. bertanggung jawab, bangga terhadap kabupatennya, itu akan besar sendiri kabupaten Situbondo khusus. Oke, berarti pariwisata Situbondo ini bakalan maju kalau masyarakatnya sudah bangga terhadap Sudah bangga dan sudah merasa memiliki terhadap, loh ini milik saya, ini harus kita rawat, ini harus kita lestarikan. Seperti itu Mas. Oke. Terus mengenai juara nih, desa wisata rintisan. Juara yang kemarin itu ya, Iya. saya juga baca berita gitu. Juara 1 kalau nggak salah ya. Juara 1. Kalau saya pribadi sebagai warga Situbondo ya berbangga sekali karena memang saya kaget Mas dengar, wah ternyata Situbondo juga bisa mendapatkan juara 1 di desa wisata rintisan kalau nggak salah ya. Ya, Rintisan juara 1 di Kampung Blekok ya. Kampung Di Blekok. Kampung Blekok. Ya Pak- saya bangga sekali gitu. Waduh, kaget gitu. Pak Mumun sendiri gimana melihat Kampung Blekok ini? Kalau menurut saya Kampung Blekok itu memang wisata alam yang asli, memang destinasi wisata tidak dibuat-buat. Oh ya, Alam memang asli alami, lah ya. alami. Asli. Ya. Terus Pak, saya dengar Pak Mumun pernah ngobrol-ngobrol dengan petani desa, itu gimana ceritanya? Oh ya Mas, saya pernah kan di kampung saya juga kan orang desa juga kan ya. Iya. Saya sering jalan-jalan ke sawah gitu. Suka nengok orang-orang majak sawah. Itu kan di sana biasanya kalau di majak sawah itu kan ada burung blekok. Burung blekok saya nanya ke tukang petani di sana itu kan. Pak Le, kan saya panggilnya Pak Le gitu. Itu burung blekok pulangnya kemana gitu. Saya nanya gitu. Dan jawabnya petani itu pulangnya ke Kemangaran, mohon maaf, ke Panarukan Mas, Cong gitu, ke Panarukan Cong, ke Kampung Blekok. Oh ternyata saya menarik kesimpulan bahwa Kampung Blekok ini memang pusat dari burung blekok itu sendiri. Kalau pembacaan saya hanya di Situbondola tempat di mana burung blekok itu bisa gimana ya Mas? Maksudnya pulang iya. ke sana. Soalnya katanya nih, menurut katanya, bukan kalau saya salah mohon maaf ya. Katanya kalau burung blekok itu memang tempatnya itu satu gitu. Katanya seperti Di mana? itu sih. Ya di sana gitu. Kabupaten lain nggak ada ya Kampung Blekok? Kayaknya nggak ada Kampung Blekok di kabupaten lain gitu, nggak ada. Jadi wajar lah ya kalau Wajar, juara 1 ya, wajar. juara rintisan ya. Terus
menurut Pak Mumun, wisata yang memang asri atau wisata yang dia buat-buat, gimana menurut Pak Mumun? Kalau wisata yang dibuat-buat maksudnya biar lebih maju atau gimana Mas? Menurut pandangan Pak Mumun lah. Menurut pandangan Pak Mumun lebih suka wisata yang asri, terus alami, atau memang wisata-wisata yang dibuat-buat gitu kayak. Ya lebih suka wisata yang asri sih, lebih alami. Maksudnya perawatannya cuma cukup kita lestarikan, cukup kita jaga, dan cukup kita anu lah Mas. Maksudnya kita jangan sampai kita merusak lah gitu. Kalau di asri itu berkepanjangan lah kalau menurut saya, kalau wisata yang alami itu. Tapi ada kemungkinan nggak kalau dibangun dilakukan pembangunan di wisata Blekok itu nanti akan semakin hilang gitu ya? Kalau menurut saya kalau pembangunan boleh asal ya tidak merusak apa yang menjadi rumah dari burung blekok itu sendiri Mas. Kalau merusak ya kemungkinan besar burung blekok akan pergi atau punah gitu. Intinya jangan merusak rumah lah. Cukup Rumahnya Blekok gitu ya, rumahnya burung Blekok lah. ya. Oh iya. Nah, dan wisata-wisata lain yang ada di Situbondo menurut Pak Mumun yang sering Pak Mumun kunjungi di mana? Ya banyak sih Mas. Contoh yang alami itu di Baluran, meskipun yang banyak pengakuan dari Banyuwangi kan ya. Loh, Baluran tuh punya siapa? Punya Situbondo. Punya Situbondo. Masuk Kabupaten Situbondo kan. Kabarnya ya dirawat oleh Kabupaten Banyuwangi, kabarnya kayak saya nggak tahu. Oh Seperti iya itu. begitu. Itu Ya luar saya dengar biasa. juga begitu karena perbatasan kan ya. Iya. Jadi aslinya memang punyanya Situbondo. Masuk Kabupaten Situbondo Baluran itu. Selain Baluran, di mana lagi yang asri? Yang asri kalau menurut saya ya di air terjun di mana itu, di barat, di Bajung Gelugur. Oh iya. Di sana itu apa lupa saya namanya, Tampora apa? Bukan, di Tampora saya juga pernah ke sana, Di di Tampora pantai. pernah, di Pantai pantai. Tampora itu pernah. Di air terjun Talempong. Oh, di Talempong. Berarti juga. kekayaan sumber daya alamnya Situbondo ini lumayan ya. Lumayan luar biasa Mas kalau di Situbondo. Ya cuma kalau menanggapi yang wisata buatan itu ya Mas, kalau menurut saya pribadi wisata buatan itu ya gimana ya Mas, Banyak biaya yang dikeluarkan. banyak biaya pertama. Yang nomor 2 ya nggak bisa berkepanjangan Mas. Maksudnya? Ya maksudnya kita harus harus selalu renovasi dan renovasi. Harus ada pembaruan dan pembaruan. Seperti itu Mas. Soalnya tidak ada objek yang kita mau datangi ke sana itu apa gitu. Kalau di Kampung Blekok jelas mau ke burung blekok. Iya. Kalau ke Talempong ya mau ke air terjunnya. Kalau ke Baluran ya mau ke bantengnya. Banteng Baluran gini gitu kan. Kalau ke wisata yang dibuat-buat ya kita mau kemana gitu. Kan cuma mau lihat-lihat gitu. Kalau nggak diperbarui ya kita bosen gitu. Harus diperbarui terus. Ya banyak biaya seperti itu. Oh iya benar-benar. Masuk akal kan ya Mas? Iya memang. Masuk akal. Memang saya lihat saya lebih begini ya, tapi ada apa namanya? Saya lihat memang lebih enak yang asri dibanding yang dibuat-buat itu kan. Oh, Karena iya. selain yang asri-asri itu bisa gini kan ya. Saya pribadi ini kan ya. Selain bisa mendapatkan kesejukan, terus juga mendapatkan kesegaran ketika melihat itu dibanding wisata-wisata buatan itu kan ya. Jadi pasti. seharusnya Situbondo ini urusan wisata bagaimana ke depan menurut Pak Mumun? Urusan wisata Situbondo diseriusi, Diseriusi. perlu diseriusi. Karena gini Mas, saya tidak mau Situbondo itu menjadi ajang lewat saja. Ya. Ajang lewat saja. Saya pengen Situbondo itu juga menjadi tempat mampir. Mampir. Kan kebanyakan kalau dari orang-orang dari Jogja itu cuma lewat ke Situbondo untuk ke Bali, ke Banyuwangi gitu kan. Ke Lombok. Itu untuk lewat saja di Situbondo. Saya pengen kalau orang-orang dari luar Situbondo, luar Jawa Timur atau bahkan luar Jawa, Ya. kalau lewat di Situbondo kita mampirlah di Situbondo. Kita sajikan
wisata kuliner atau wisata, kita perlu juga mengekspos lah ini loh situ Bondo. Oh, Seperti berarti itu. yang harus digiatkan ya, maksudnya dimasifkan itu adalah promosinya ya. Promosi, Menurut Pak Mumun promosinya yang tepat bagaimana? promosi yang tepat. Ya, untuk memperkenalkan wisata situ Bondo itu ya. Gimana ya Mas? Kalau menurut saya ya, kita tidak perlu mengenalkan apa yang sudah, maksudnya kan untuk situ Bondo sendiri gini Mas, saya gini nanya ke sama orang, tanya lah sama orang situ Bondo, banyak yang tahu tidak apa sih makanan khas situ Bondo Oke. gitu. Itu yang perlu kita ekspos. Ya, makanan terus. Makanan, wisata kuliner juga. Apa sih yang menjadi tradisi situ Bondo? Ya. Itu juga. Terus Apa sih yang menjadi ikon situ Bondo? Itu Iya. yang harus diekspos kembali gitu. Saya sendiri ya tahu cuma sedikit saja gitu apa yang menjadi makanan khas situ Bondo, apa yang menjadi wisata khas situ Bondo gitu. Itu yang harus perlu kita kenalkan, kita gali lagi gitu Mas. oke. Seperti itu. Pertanyaan terakhir. Pak Mumun ini kan dari Cotok ya. Cotok Kapongan. Curah Cotok Kapongan. Curah Cotok Kapongan. Iya. Gimana? Saya dengar wisata di Curah Cotok lumayan bagus. Ya. Menurut Pak Mumun sebagai orang yang kecil dan besar di sana bagaimana? Terkait menanggapi wisata di Cotok itu. Chip ya. Ya, Cip. Cotok Innovation Park. Oh, Innovation Park. Kalau menanggapi wisata Chip itu ya Mas gini, karena saya orang Cotok, luar biasa. Karena memang pandangan saya pribadi kalau wisata di situ Bondo, kolam renang di bukit itu kayaknya di Chip saja gitu. Kolam renang. Oh, di sana ada kolam renangnya ya? Iya, di Bukit Chip itu. Itu kan bukit. Oh, itu bukit, terus dijadikan kolam renang. Dibuat kolam renang, juga ada kuda di sana, berkuda. Juga di sana tempat, juga pernah ditempati camp literasi Kayak sama? sama gerakan situ Bondo membaca kalau nggak Oh, salah. iya, Gerakan iya, situ iya, Bondo iya. membaca juga ditempati camp literasi sama teman-teman gerakan situ Bondo membaca. Ya saya berterima kasih gitu Oh iya. sama iya. teman-teman GSM. Ya mungkin ke depan Chip harus bagaimana ini? Ya karena ini wisata buatan ya Mas. Ya, oh berarti iya ya benar. Ya wisata buatan ya harus terus diperbarui lah, dan juga ada dukungan dari warga bagi masyarakat di sana khususnya gitu ya, biar makanya kalau daerah kita mau maju, warganya dulu harus merasa memiliki, harus berbangga diri. Kalau mereka tidak bangga diri ya kapan mau maju, seperti itu. Oke. Mungkin cuman itu ngobrol bincang-bincang santainya. Luar biasa, Dan ternyata luar biasa Pak Mumun. Pak Mumun memang luar biasa. Saya akui Pak Mumun memang luar biasa. Dan ke depan kita mungkin akan berharap lebih ya terhadap kemajuan di situ Bondo itu kan. Saya dulu Mas, saya mau nanya, itu hadiahnya berapa? 40 juta. Oh, 40 juta. Lumayan besar ya. Lumayan 40 juta itu kalau karena saya gini ya, basicnya di literasi. Oh, di literasi, aktif di literasi? Iya, karena saya basicnya di literasi, lebih baik wisata yang bagus itu wisata pikiran. Kalau saya ya. Wisata pikiran. Iya, artinya Oke, saya paham. di setiap wisata-wisata kayak Beleko atau wisata Chip atau di Baluran itu ada perpustakaan. Oke, siap. Itu juga menjadi pemikiran saya, Mas. Iya, Itu karena begini ya. Setidak-tidaknya cara membangun sebuah daerah itu bangun dulu manusianya. wah, itu pertama, Mas. Memang seperti itu. Saya tutup dulu Pak Mumun. Oh, sudah. Sudah. Wow. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu minggu depan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, komen dan Subscribe. sip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.